Mas, bagaimana cara terapi anak autis ataupun anak ADHD? Nah, gini, kita spilkan caranya. Salah satu caranya adalah seperti ini. Kami angkat kakinya dua-duanya dan kami tahan seperti ini. Kelihatannya proses terapinya cukup sederhana kan? Tetapi dalam penerapannya kepada anak autis ataupun ADHD biasanya akan sangat sulit karena ada drama-drama seperti anaknya lari-lari, tidak mau mengikuti apa yang kita instruksikan, kemudian menangis dan yang lain sebagainya, dan itu biasanya cukup mengganggu dalam berjalannya proses terapi. Lalu inisiatif kita bagaimana, Mas? Nah, itu punya teknik yang tersendiri, Bu. Tidak semua orang bisa melakukannya, sehingga dalam proses terapinya pun kita sering menyampaikan bahwasanya kami memberikan proses terapi seperti ini itu ada alasannya. Salah satu penyebabnya adalah ada masalah di bagian pinggul dan juga tulang ekor, termasuk permasalahan di tulang belakangnya yang itu menyebabkan sistem sarafnya menjadi terganggu. Ketika kita lakukan proses terapi seperti ini, itu adalah salah satu cara untuk mengurangi masalah yang ada di sistem sarafnya yang mengganggu kinerja otak si anak. Lalu apakah ada proses terapi yang lainnya yang bisa diterapkan, Mas? Ada, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap proses terapi yang kami berikan itu melalui proses analisa dan diagnosa masalah yang terjadi pada tubuh si anak. Ketika ada masalah di situ, kita perbaiki, kita seimbangkan, dan atas izin Allah cukup banyak anak yang terbantu dan bisa tumbuh normal seperti anak-anak pada umumnya. Karena masalah yang terjadi pada tubuh atau sistem di tubuh si anak itu sudah terkoreksi melalui proses terapi yang kita berikan. Jadi proses terapi yang kita berikan itu tidak fokus pada luar diri si anak, tetapi masalah yang ada di dalam tubuh si anak, yang itu mengganggu daya serap si anak dan juga output yang dikeluarkan dari si anak, seperti gejala hiperaktif, tantrum, kontak mata yang bermasalah, fokus, interaksi sosial yang terganggu, dan itu semua kita tidak bisa lepaskan dari masalah yang ada di dalam tubuh si anak. Jadi bukan hanya masalah inputnya saja yang kita benahi, seperti makanannya, pendidikannya, terapi wicara, inklusi, dan yang lain sebagainya. Itu masalah inputnya. Yang kita harus perhatikan juga adalah masalah di dalam tubuh si anak, sehingga input-input yang baik tadi kenapa kok tidak bisa terserap oleh dirinya. Dengan kita memperbaiki input, sistem tubuhnya yang bermasalah, terus kemudian outputnya kita selesaikan juga, maka lengkaplah sudah proses ikhtiar yang kita berikan, tinggal menunggu waktu. Nah, ada yang hasilnya cepat, ada juga hasilnya yang lambat. Seperti itu. Iya kan?